Setelah mengurus semua yang membutuhkan perhatiannya di sekte serta di dalam kediaman guanya sendiri, Hani segera berangkat dari pegunungan awan mimpi dan langsung menuju ke negara bagian Yu. Bagaimanapun, dari pesan yang dikirim Ling Yuling kepadanya, Istana Bintang berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan sepenuhnya didominasi oleh koalisi Starfall. Jika tidak, dia tidak akan terpaksa mengirimkan permintaan bantuan menggunakan jimat ribuan jarak miliknya. Hani tidak ingin menunda terlalu lama sebelum sampai ke laut bintang tersebar hanya untuk menemukan bahwa Ling Yuling telah tewas dalam pertempuran. Sekarang dia kembali ke gua bawah tanah tempat formasi teleportasi kuno berada. Meskipun dia dengan sengaja menghancurkan formasi teleportasi pada kesempatan sebelumnya dia berada di situ, dia hanya harus memperbaikinya sebelum dia bisa berteleportasi ke laut bintang yang tersebar. Yang cukup melegakan bagi Hani adalah hanya ada 2 kultivator pemurnian Ki yang menjaga tempat itu. Bahkan teknik penyembunyian yang paling dasar dapat memastikan bahwa mereka berdua tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan pemikiran itu, Hani meraih kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya sebelum melemparkannya ke udara. Kantong penyimpanan berputar di udara sebelum bukaan kantong itu terbalik, dan semburan cahaya putih meletus dari dalam langsung menuju ke tanah. Cahaya putih surut, dan tumpukan besar material sekitar setengah dari tinggi pria dewasa terungkap. Mayoritas tumpukan terdiri dari berbagai jenis batuan dan batu aneh. Hani melambaikan tangannya ke atas tanpa ekspresi, dan cahaya putih mulai berkedip di dalam kantong penyimpanan lagi. Pada kesempatan itu, selusin bendera formasi dan beberapa pelat formasi ditembakkan dari dalam. Semua melayang di udara setelah kemunculannya, berkilauan dengan cahaya spiritual dari semua jenis warna. Hani melafalkan sesuatu sebelum dengan lembut menyapu lengan bajunya ke arah alat formasi. Tiba-tiba, harta karun itu berubah menjadi seberkas cahaya dengan berbagai warna, terbang ke segala arah sebelum menghilang ke dalam dinding gua dalam sekejap. Petak besar kabut putih kemudian mulai mengepul keluar dari dalam dinding gua, menyembunyikan Hani di dalamnya dalam sekejap mata. Jika seorang kultivator berjalan melewati gua pada saat itu, mereka hanya akan disambut oleh pemandangan gua kosong di mana tidak ada yang salah. Pembatasan yang dibuat oleh formasi telah sepenuhnya menyembunyikan Hani serta tumpukan besar bahan formasi. Sementara itu, Hani sudah sibuk bekerja. Dengan kekayaan pengetahuan dan pengalamannya saat ini, itu adalah masalah yang sangat sederhana bagi Hani untuk membuat formasi teleportasi kecil, asalkan ada cukup bahan yang tersedia. Dengan demikian, formasi teleportasi baru telah didirikan di sudut gua hanya dalam 2 hari. Setelah memeriksa formasi untuk terakhir kalinya, Hani melemparkan segel mantra ke arahnya. Cahaya putih berkelebat dari tengah formasi, diikuti semburan dengungan terdengar. Segera setelah itu, cahaya spiritual melintas di berbagai tempat pada formasi teleportasi sebelum memudar dengan sendirinya. Tampaknya tidak ada masalah dengan formasi teleportasi, jadi Hani bisa segera menggunakannya. Hani sangat gembira melihat itu, dan tubuhnya bergoyang sebelum muncul dalam formasi teleportasi dalam sekejap mata. Namun saat dia hendak mengaktifkan formasi, dia mengarahkan pandangannya ke sekitar gua, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat merenung, dia tiba-tiba menepuk salah satu kantong makhluk roh yang tergantung di pinggangnya. Suara mendesis terdengar, diikuti bukaan kantong itu melebar, dan semburan angin putih dan salju meletus dari dalam. Segera setelah itu, 12 kelabang putih bersalju terungkap. Masing-masing memiliki 2 pasang sayap di punggung mereka, dan penampilan mereka semua sangat mengancam. Setelah melepaskan kelabang embun beku bersayap 6 itu, Hani melafalkan sesuatu sebelum melemparkan segel mantra ke arah mereka. Semua kelabang itu segera menyusut menjadi sekitar seukuran telapak tangan masing-masing atas perintah Hanli. Mereka kemudian membuka mulut mereka untuk meledakkan semburan ki glasial yang menyelimuti tubuh mereka, menyegel diri mereka sendiri dalam balok es. Beberapa saat kemudian, serangkaian bola es yang sangat tembus cahaya muncul di hadapan Hanli. Hani menjadikan 10 jarinya ke arah bola es secara berurutan, dan 12 benang biru melesat, langsung menghilang ke dalam bola es. 12 bola es itu kemudian jatuh ke bawah serentak, menghilang ke tanah di tengah kilatan cahaya kuning. Baru kemudian, Hani menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas. Dengan 12 binatang iblis kelas 7 yang menjaga tempat itu,
Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tidak akan dapat dengan mudah menghancurkan formasi teleportasi di situ. Karena itu, dia merasa jauh lebih tenang. Hani kemudian segera mengaktifkan formasi teleportasi di bawah kakinya dan menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Setelah pusing, Hani muncul di sebuah pulau yang jaraknya puluhan juta kilometer. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya untuk menemukan bahwa semuanya tetap sama seperti selama kunjungan terakhirnya. Tampaknya tempat ini sangat tidak jelas dan belum ditemukan oleh kultivator lain. Hani melangkah keluar dari formasi teleportasi dan menebas tangannya di udara di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Garis emas melintas, dan formasi teleportasi di belakangnya terpotong menjadi dua di tengah ledakan yang bergema. Hani kemudian muncul tanpa ekspresi dari dalam kamar batu. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru naik ke udara dari pulau, lalu melesat ke arah tertentu dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Hani melakukan perjalanan langsung menuju kota bintang surgawi, melewati beberapa pulau di sepanjang jalan. Tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti di salah satu dari mereka. Namun dia segera menemukan bahwa semua kultivator yang dia temui di sepanjang perjalanannya juga semuanya terburu-buru. Jika dua kelompok kultivator yang tidak dikenal bertemu satu sama lain, kedua belah pihak akan segera mengadopsi ekspresi waspada, dan suasananya akan menjadi sangat tegang. Pengamatan ini membuat alis Hani berkerut dan dia bisa merasakan kekacauan yang muncul di laut bintang yang tersebar. Saat dia mendekati pulau besar di mana kota bintang surgawi berada, dia melihat semakin banyak kultivator yang bepergian. Selain kelompok kultivator yang terkunci dalam konfrontasi yang menegangkan, bahkan ada beberapa yang terlibat dalam pertempuran sengit. Dan cukup jelas bahwa semua peserta dalam pertempuran itu tidak menahan sama sekali. Jelas berniat membunuh musuh mereka. Pada awalnya Hani tidak mempedulikan mereka. Namun ketika pertempuran seperti itu meningkat secara teratur, Hani tahu bahwa ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan konflik antara koalisi Starfall dan Istana Bintang. Meskipun tampaknya koalisi Starfall mendominasi pertempuran, Istana Bintang telah memerintah Laut Bintang tersebar untuk waktu yang lama. Jadi mereka harus memiliki beberapa kartu truf di lengan baju mereka. Selain itu, mereka juga berbagi hubungan dekat dengan banyak sekte besar di Laut Bintang tersebar. Hubungan itu tidak terlalu jelas dalam keadaan normal. Tetapi kekuatan itu pasti akan turun ketika Istana Bintang benar-benar berada di titik puncak kehancuran. Fakta bahwa ada kultivator yang jelas-jelas bukan milik Istana Bintang atau koalisi Starfall yang berpartisipasi dalam pertempuran tampaknya menunjukkan bahwa Istana Bintang benar-benar berada di ujung jalan. Bagaimanapun, tidak ada kekuatan besar lainnya yang akan turun tangan kecuali intervensi mereka benar-benar wajib. Tentu saja, Hani tidak akan terjun terlebih dahulu ke dalam konflik antara Istana Bintang dan koalisi Starfall tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Namun, sulit untuk memperoleh informasi yang berguna dari kultivator kelas rendah, karena mereka sendiri tidak terlalu tahu. Karena itu, meskipun dia bertemu banyak kultivator pembangunan fondasi di sepanjang jalan, dia tidak berhenti untuk menginterogasi salah satu dari mereka. Pada hari itu, dia meluncur di udara sebagai seberkas cahaya biru ketika tiba-tiba ekspresinya berubah sedikit, dan dia berbalik ke arah tertentu di kejauhan. Dia terhenti sebentar dalam penerbangannya sebelum terbang ke arah itu. Dengan basis kultivasi Hani saat ini, hanya butuh beberapa kilatan saat terbang dengan kecepatan penuh untuk menempuh jarak lebih dari 5 km. Di sana, dia mengarahkan pandangannya ke bawah dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Di udara pada ketinggian yang lebih rendah di bawah, ada seorang pria tua berjubah hitam dan seorang pria kekar yang mengintimidasi terkunci dalam pertempuran sengit satu sama lain, sambil masing-masing memanipulasi pedang terbang kuning berkilauan dan harta cincin biru. Secara kebetulan, keduanya berada di tahap formasi inti tengah dan harta mereka tampaknya secara kasar sebanding dalam kekuatan. Dengan demikian, mereka benar-benar seimbang. Jika tak satu pun dari mereka memiliki harta karun lain atau kartu truf di lengan baju mereka untuk mengalahkan lawan mereka dalam satu gerakan, Hani memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan setidaknya sebagian besar hari untuk mencapai hasil yang menentukan dalam pertempuran mereka. Selain itu, tampaknya tidak ada orang yang mampu membunuh yang lain. Jadi pertempuran kemungkinan besar akan berakhir dengan satu pihak melarikan diri setelah kekalahan telak.
Kedatangan Handi yang tiba-tiba secara alami cukup mengejutkan pria tua dan pria parubaya yang kekar. Mereka secara refleks menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengalihkan perhatian mereka ke Handi dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Keduanya menyapu indera spiritual mereka terhadap Handi, di mana ekspresi mereka berubah secara drastis. Untuk menarik lebih sedikit perhatian pada dirinya sendiri, Handi telah menyembunyikan basis kultivasinya hanya pada tahap jiwa baru lahir awal. Namun itu sudah cukup untuk mengintimidasi dua kultivator formasi inti. Keduanya melambaikan tangan mereka di udara hampir berbarengan untuk menyimpan harta mereka masing-masing. Segera setelah itu, lelaki tua itu buru-buru membungkuk hormat ke arah Handi dan berkata, "Saya Biksun dari Pulau Jiwa Jatuh. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui nama Anda yang terhormat senior?" Pria parubaya itu juga membungkuk hormat kepada Handi dengan ekspresi menjilat di wajahnya saat dia bertanya, "Apakah Anda memerlukan bantuan kami senior?" Handi menyilangkan lengannya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku belum pernah kesini selama bertahun-tahun. Jadi aku punya beberapa hal untuk ditanyakan pada kalian berdua." Kedua pria itu sangat lega mendengar bahwa Handi hanya datang kepada mereka untuk meminta informasi. Dan orang tua itu segera berkata, "Kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui senior." Handi mengangguk setelah mendengar itu, dan segera mulai bertanya tentang peristiwa yang telah terjadi di Laut Bintang yang tersebar selama abad yang lalu. Kedua pria itu secara alami menganggap Handi sebagai senior panggung jiwa baru lahir yang telah lama mengasingkan diri, dan mereka buru-buru menawarkan untuk menceritakan kembali peristiwa masa lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, binatang iblis dari laut luar mengambil alih banyak pulau yang dihuni oleh manusia, dan memberikan ultimatum bagi semua kultivator manusia untuk mengosongkan diri dari laut luar. Sebagai hasilnya, pertempuran antara manusia dan binatang iblis meletus secara alami. Anehnya, baik Istana Bintang maupun Koalisi Starfall mengerahkan banyak kultivator untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sebaliknya, banyak kultivator keliling dan murid dari sekte kecil yang mendapat manfaat langsung dari pulau-pulau itu berkumpul di sebuah pulau besar di mana formasi teleportasi telah didirikan, dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang iblis. Menyebutnya sebagai pertempuran sebenarnya tidak akurat, karena pada kenyataannya itu hanya sekelompok kultivator manusia di beberapa pulau, berusaha mati-matian untuk menjauhkan binatang iblis dengan memanfaatkan beberapa batasan di pulau-pulau. Kultivator yang berani berpartisipasi dalam pertempuran ini minimal memiliki basis kultivasi tahap pembangunan fondasi. Dikatakan bahwa puluhan ribu kultivator dikumpulkan, dan bahkan ketika berpisah, masih ada sekitar 5.000 hingga 6.000 kultivator manusia di setiap pulau. Namun segera setelah pertempuran dimulai, semua pulau benar-benar dikelilingi oleh binatang iblis kelas rendah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, sangat merusak moral para kultivator manusia yang pada awalnya penuh dengan kepercayaan diri. Pada akhirnya, kultivator manusia hanya bertahan sekitar setengah bulan sebelum semua pulau ditaklukkan oleh binatang iblis. Rupanya tidak ada satupun binatang iblis tingkat tinggi tahap metamorfosis yang berpartisipasi dalam pertempuran. Semua batasan di pulau itu telah ditaklukkan oleh binatang iblis kelas rendah, yang tampaknya jumlahnya hampir tak terbatas. Dan hanya mereka saja sudah cukup untuk menaklukkan semua pulau. Di laut luar, kultivator manusia tidak cocok dengan binatang iblis, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur kembali ke laut dalam. Kemudian menghancurkan semua formasi teleportasi yang mengarah ke laut luar, dan untuk sementara melepaskan semua yang telah mereka bangun. Pada saat itu, Laut Bintang luar sekali lagi menjadi kekuasaan binatang iblis. Tentu saja, para kultivator manusia belum benar-benar menyerah di Laut Bintang luar. Setelah beberapa abad atau bahkan beberapa milenium penyembuhan, manusia kemungkinan besar akan kembali ke laut luar. Bagaimanapun, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di laut luar menyediakan pasokan inti iblis yang hampir tak ada habisnya untuk dipanen. Dan itu terlalu penting dari sumber daya untuk ditinggalkan oleh para kultivator Laut Bintang tersebar. Sepotong informasi lain yang diperhatikan Handi adalah bahwa Pertapa Bintang Surgawi telah meninggal beberapa dekade yang lalu. Namun sebelum kematian mereka telah menginvasi pangkalan utama Koalisi Starfall, menggunakan kekuatan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi untuk membunuh beberapa kultivator jiwa baru lahir Koalisi Starfall. Santo Agung Enam Jalan dan Wan Sangu berada di ruang rahasia,
mendiskusikan beberapa hal penting pada saat itu, dan mereka dipaksa untuk muncul dan menghadapi Sage Bintang Surgawi dalam pertempuran. Mereka berdua mengira bahwa petapa bintang surgawi terikat ke kota bintang surgawi karena mereka tidak dapat menjauhkan diri dari pegunungan esensi gabungan surgawi. Itulah sebabnya mereka benar-benar lengah oleh serangan mendadak ini. Setelah itu, serangkaian peristiwa yang mengejutkan seluruh laut bintang yang tersebar terungkap. Sage Bintang Surgawi tidak berniat untuk melibatkan Santo Agung Enam Jalan dan Wan Sangu dalam pertempuran yang berkepanjangan. Sebagai gantinya, mereka melepaskan beberapa jenis teknik rahasia dari awal, meledakkan semua cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi yang telah mereka kembangkan dengan susah payah selama beberapa abad sekaligus, menciptakan ledakan seperti hari kiamat yang telah menghancurkan seluruh basis utama koalisi Starfall. Santo Agung Enam Jalan dan Wan Sangu terletak paling dekat dengan pusat ledakan, dan bahkan jiwa baru lahir mereka tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri sebelum mereka langsung menjadi ketiadaan. Dengan demikian, makhluk paling kuat dari Istana Bintang dan koalisi Starfall telah dihapus dari muka dunia dalam sekejap mata. Sebagai perbandingan, koalisi Starfall telah direduksi menjadi keadaan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Istana Bintang. Bagaimanapun, Santo Agung Enam Jalan dan Wan Sangu bukanlah satu-satunya yang binasa selama serangan itu. Pada saat itu, ada beberapa tetua dan sejumlah besar kultivator formasi inti hadir di pangkalan utama juga, dan mereka juga telah terbunuh. Seperti yang diperkirakan, dalam 2 hingga 3 dekade berikutnya, Ling Yuling mengambil alih Istana Bintang dan memaksa koalisi Starfall mengalami penurunan yang stabil, membuat koalisi Starfall kehilangan banyak wilayah dalam prosesnya. Semua sekte yang merupakan bagian dari koalisi Starfall telah ditempatkan di daftar sasaran Istana Bintang. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan mencoba menahan badai. Kalau tidak, sangat mungkin koalisi Starfall sudah lama dibubarkan. Sama seperti tampaknya koalisi Starfall akan segera ditaklukkan, peristiwa menakjubkan tiba-tiba terjadi, menandai kebangkitan koalisi Starfall. Master Sekte dari segudang gerbang pencerahan Wan Tianming maju ke tahap akhir jiwa baru lahir di tengah krisis, menjadi kultivator hebat terbaru di Laut Bintang yang tersebar. Dengan demikian, koalisi Starfall segera dapat membalikan keadaan. Sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, Wan Tianming mampu menyatukan seluruh koalisi, menjadi pemimpin koalisi yang tidak perlu dipersoalkan. Setelah itu, dia membunuh beberapa tetua Istana Bintang dalam pertempuran dan menempa reputasi yang gemilang untuk dirinya sendiri. Dalam beberapa dekade berikutnya, Istana Bintang bukanlah tandingan serangan agresif Wan Tianming, karena mereka tidak memiliki kultivator hebat untuk melawannya. Dengan demikian, koalisi Starfall menyerbu kembali dengan sepenuh hati, memulihkan semua wilayah mereka yang hilang, lalu mengklaim lebih banyak lagi. Segera, Istana Bintang telah jatuh ke dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada ketika Santo Agung Enam Jalan dan Wan Sangu masih hidup. Belum lama ini, koalisi Starfall telah membuka jalur ke kota Bintang Surgawi dan mengirimkan kumpulan lambang hantu mereka lagi. Semua sekte dan kekuatan yang menerima lambang harus mengkonfirmasi kepada siapa mereka berjanji setia. Jika mereka tidak bergabung dengan koalisi Starfall dalam serangan mereka terhadap Istana Bintang, maka mereka akan dianggap sebagai musuh koalisi Starfall dan akan diberantas sebagai hasilnya. Koalisi Starfall siap untuk menyerang Istana Bintang dan tidak menahan tawanan. Benar saja, Wan Tianming membuktikan ancamannya dengan benar-benar menghancurkan beberapa sekte yang bersekutu dengan Istana Bintang, dan seluruh Laut Bintang yang tersebar benar-benar gusar sebagai hasilnya. Sekte yang telah berjanji setia kepada Istana Bintang dan koalisi Starfall, serta sekte yang hanya ingin mengambil sikap netral, semuanya dipaksa untuk mengambil tindakan. Beberapa dari mereka benar-benar menutup sekte mereka dan bersembunyi dalam batasan mereka. Beberapa dari mereka melarikan diri ke kota Bintang Surgawi untuk berlindung. Dan ada banyak yang mengambil kesempatan ini untuk berkembang dengan mengambil alih wilayah yang ditinggalkan. Bagaimanapun, Laut Bintang yang tersebar berada dalam kekacauan total. Pasukan kultivator koalisi Starfall mengambil kesempatan itu untuk berkumpul di beberapa pulau dekat kota Bintang Surgawi, dan tampaknya mereka telah mengerahkan semua kultivator terkuat mereka dalam persiapan untuk pertempuran terakhir.
Ternyata Wan Tianming tidak ingin memperpanjang pertempuran ini lebih lama lagi. Dia hanya ingin menghancurkan Istana Bintang dan mengakhiri konflik ini untuk selamanya. Namun, kapan pertempuran akan dimulai dan berapa banyak kultivator yang telah dikumpulkan di pulau-pulau dekat kota Bintang Surgawi? Baik pria tua maupun pria parubaya tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sebagian besar kultivator di Laut Bintang tersebar tidak menginginkan yang lebih baik daripada menghindari pertempuran ini sama sekali. Tetapi banyak dari mereka tidak dapat melakukannya dan dipaksa untuk memihak. Adapun apakah mereka telah bergabung dengan Istana Bintang atau koalisi Starfall, itu hanya sesuatu yang mereka sendiri yang tahu. Dengan demikian, ada mata-mata di mana-mana yang mencoba untuk memastikan di sisi mana semua orang bersekutu, menjerumuskan daerah di sekitar kota Bintang Surgawi dalam kekacauan total. Selanjutnya, itu hanya menjadi semakin kacau saat seseorang mendekati kota Bintang Surgawi. Hani telah mendengar semua informasi yang ingin dia dengar, dan dia berpikir keras menyelamatkan dua kultivator formasi ini dari interogasi lebih lanjut. Setelah mendengar informasi yang diberikan oleh dua kultivator formasi inti, Hani merasa jauh lebih yakin. Cukup jelas bahwa Ling Yuling telah meminta bantuannya melalui penggunaan jimat ribuan jarak, sehingga dia bisa melawan Master Sekte dari gerbang segudang pencerahan. Berbicara tentang Wan Tianming ini, Hani sebenarnya pernah melihatnya di Balai Surgawi sebelumnya. Pria itu meninggalkan kesan yang agak negatif, dan dia selalu tampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Namun Hani cukup terkejut mendengar bahwa pria itu mampu mencapai tahap air jiwa baru lahir. Para petapa Bintang Surgawi yang telah binasa bersama Santo Agung Enam Jalan dan Wan Sangu jelas tidak mengantisipasi hal ini. Dalam pikiran mereka, Istana Bintang pasti sudah mengalahkan koalisi Starfall dan berkuasa atas Laut Bintang tersebar lagi. Jadi tidak perlu meminta bantuan luar. Namun Hani benar-benar tidak melihat Wan Tianming ini sebagai ancaman. Master Sekte Wan ini telah berkembang ke tahap jiwa baru lahir tahap akhir bahkan lebih lambat dari dia. Jadi tidak mungkin dia cocok untuk Hanli. Setelah periode pengasingannya, Hani semakin memperkuat basis kultivasinya, dan indera spiritualnya juga menjadi jauh lebih kuat. Bahkan jika dia harus melawan seorang kultivator transformasi dewa, dia memiliki sumber daya untuk memastikan pelestarian diri, meskipun hanya sedikit. Dengan pemikiran tersebut, pikiran Hani dengan cepat beralih ke cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, serta gunung gabungan esensi surgawi yang legendaris itu. Seni kultivasi cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi tidak akan sulit diperoleh. Rupanya, seni kultivasi ini bukanlah rahasia yang dijaga dengan baik. Jadi, kemungkinan besar dia dapat menemukan salinannya di suatu tempat di Laut Bintang yang tersebar. Bahkan tanpa merekrut bantuan Istana Bintang, dia juga akan dapat menemukannya selama dia mau meluangkan waktu. Namun, gunung gabungan esensi surgawi adalah objek yang luar biasa, dan sulit untuk mengatakan apakah akan ada gunung lain yang memiliki sifat serupa di dunia manusia. Dia tidak tahu apakah gunung ini adalah elemen ajaib untuk menumbuhkan cahaya gabungan esensi surgawi. Tetapi banyak kultivator kelas tinggi di Laut Bintang tersebar menyadari bahwa petapa Bintang Surgawi baru mulai menggunakan seni kultivasi ini setelah menemukan gunung gabungan esensi surgawi. Dengan demikian, gunung ini setidaknya sangat membantu bagi mereka yang mengolah cahaya gabungan esensi surgawi. Jika tidak, seperti yang disebutkan di atas, seni kultivasi ini tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Dan akan jauh lebih banyak orang yang menggunakannya, tetapi jelas bukan itu masalahnya. Dengan pemikiran itu berpacu di benaknya, Hani mengangguk tanpa sadar ke arah dua kultivator formasi inti dan meninggalkan beberapa kata perpisahan terima kasih sebelum terbang sebagai seberkas cahaya biru. Sepanjang seluruh proses itu, dia tidak bertanya apapun tentang mengapa keduanya bertarung atau pihak mana yang mereka dukung. Keduanya berdiri di tempat dan memandang dengan ekspresi hormat pada sosok Hani yang pergi. Hanya setelah seberkas cahaya biru benar-benar menghilang di kejauhan, barulah mereka beralih satu sama lain secara serempak, di mana tanda permusuhan muncul kembali di mata mereka. Namun setelah interupsi Hanli, tak satu pun dari keduanya yang berminat untuk bertarung lagi. Dan setelah bertukar beberapa penghinaan verbal, keduanya pergi dengan sikap yang agak malu-malu. Pada titik ini, Hani sudah lebih dari 50 km jauhnya.
Di atas permukaan laut beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari kota bintang surgawi, ada lusinan atau lebih seberkas cahaya meluncur ke arah kota. Kelompok itu terdiri dari para kultivator yang bervariasi dalam usia, tetapi semuanya mengenakan pakaian yang sama. Jadi cukup jelas bahwa mereka berasal dari sekte atau kekuatan yang sama. Mungkin itu karena fakta bahwa mereka telah mendekati kota bintang surgawi, tetapi tanda-tanda kepuasan telah merayapi wajah mereka. Dan beberapa dari mereka bahkan mulai berbicara melalui transmisi suara. Tepat pada saat itu, pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi secara tiba-tiba. Cahaya putih cemerlang meletus dari permukaan laut di bawah kelompok kultivator, diikuti selusin atau lebih pilar cahaya putih melesat dari bawah. Mengikuti serangkaian ledakan gemuruh, semua kultivator disingkirkan kecuali 3 kultivator formasi inti dengan basis kultivasi tertinggi, yang nyaris tidak berhasil menghindari serangan mendadak tepat pada waktunya. Deru kesedihan segera meletus saat orang-orang itu menjadi ketiadaan di tengah pilar cahaya putih. 3 kultivator formasi inti yang tersisa secara alami terkejut dan marah saat melihat itu. Dan mereka segera memanggil harta mereka masing-masing saat mereka buru-buru mengarahkan pandangan mereka ke bawah. Tepat pada saat itu, 7 atau 8 lintasan cahaya muncul dari dalam lautan, naik ke udara sebelum mengelilingi 3 kultivator formasi inti. Salah satu kultivator tua yang tersisa tampaknya telah mengenali salah satu orang yang dikelilingi oleh mereka, dan ekspresi kebencian muncul di wajahnya saat dia memaki. Anjing koalisi Starfall. Seorang pria parubaya dengan serangkaian fitur menyeramkan terkekeh dingin ketika dia bertanya, "Hehe, rupanya saudara lu dari sekte pedang air putih." Jika mengikuti logika Anda, bukankah itu membuat Anda bertiga juga anjing istana bintang? Bukankah sekte Anda menyatakan sepenuhnya netral? Mengapa Anda menuju ke pulau bintang surgawi? Kenapa kamu bersikeras untuk menanyakan pertanyaan yang sudah kamu tahu jawabannya? Sekte pedang air putih kami selalu menjadi cabang dari istana bintang. Jadi sudah sewajarnya tugas kami untuk memberikan bantuan kepada istana bintang. Cukup obrolan, ayo pergi. Pria tua itu mengarahkan tatapan tajam ke arah pria parubaya yang berlawanan sebelum memberikan instruksi kepada 2 kultivator formasi inti di sampingnya. Ketiga kultivator kemudian bergoyang dan berubah menjadi 3 lintasan cahaya saat mereka terbang menuju ke arah tertentu. Selanjutnya saat mereka bergegas pergi ke kejauhan, 3 lintasan cahaya tiba-tiba bergabung menjadi satu pilar besar dari cahaya merah, kuning, dan putih yang terjalin dengan panjang beberapa puluh kaki, menyapu ke arah kultivator koalisi Starfall lawan ke arah itu dengan mencengangkan. Tampaknya lelaki tua itu tahu bahwa ketiganya tidak akan cocok untuk musuh sebanyak itu, dan dia segera memutuskan untuk melarikan diri. Namun 2 kultivator koalisi Starfall yang terletak di arah itu tidak bingung sedikit pun saat melihat pilar cahaya 3 warna yang akan datang. Sebaliknya, mereka hanya melirik satu sama lain sebelum mengangkat tangan berbarengan. Bentangan luas cahaya biru tiba-tiba meletus dari tangan mereka tanpa firasat apapun, membuat pilar 3 warna itu benar-benar lengah sebelum menjerat mereka di dalam cahaya biru. Keduanya kemudian mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya biru menyala saat jaring biru besar terungkap, menjebak 3 kultivator formasi inti. Ketiganya menyerang jaring dengan sekuat tenaga, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri. Haha, hentikan perjuangan sia-sia Anda, kakak Lu. Jaring ini diberikan kepada kami oleh seorang tetua sekte kami. Dengan basis kultivasi tahap formasi inti Anda, tidak mungkin Anda dapat membebaskan diri darinya. Selain itu, bahkan jika Anda berhasil melarikan diri, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Seluruh kota bintang surgawi telah dikelilingi oleh koalisi Starfall kami, dan hanya masalah waktu sebelum itu ditaklukkan. Izinkan saya untuk mengirim Anda bertiga di jalan dulu. Pria parubaya itu terkekeh saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. Sebuah pedang putih kecil ditembakkan dari dalam, terbang langsung menuju 3 kultivator formasi inti yang terperangkap di dalam jaring. Oh, sepertinya kota bintang surgawi sudah dikepung selama beberapa waktu. Bisakah kamu ceritakan tentang situasi di sini? Suara laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar di dekatnya, dan jelas terdengar oleh semua orang yang hadir. Siapa di sana? Hati pria parubaya itu tersentak kaget saat dia buru-buru mengamati sekelilingnya dengan ekspresi waspada. Para kultivator koalisi Starfall lainnya juga dengan tergesa-gesa melepaskan indera spiritual mereka.
Dan mereka juga mulai melihat sekeliling dengan kebingungan dan kewaspadaan di wajah mereka. Namun pencarian mereka terbukti sia-sia, dan mereka semua hanya bisa saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. "Apa yang kalian cari? Aku di sini." Orang asing itu terkekeh dingin, diikuti oleh cahaya biru yang melintas di depan 3 kultivator sekte pedang air putih yang terjerat, dan sosok manusia terungkap. Itu adalah pemuda berjubah biru yang tampaknya berusia 20-an. Dan dia menilai para kultivator koalisi Starfall di sekitarnya dengan ekspresi acuh tak acuh. 2 kultivator koalisi Starfall yang paling dekat dengan pemuda itu menyapu indera spiritual mereka ke arahnya, di mana ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka berseru serempak, "Seorang kultivator jiwa baru lahir." Meskipun mereka tidak dapat memastikan basis kultivasi Hani dengan tepat, pasti tidak salah lagi bahwa dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Ekspresi pria parubaya juga berubah setelah mendengar itu. Dia dengan hati-hati menilai pria muda di depannya, dan ekspresi keheranan dan kengerian tiba-tiba muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan tanpa ragu-ragu dan melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya putih. Mengikuti hanya beberapa kilatan, dia sudah berada beberapa ratus kaki jauhnya. Tidak hanya Hani sedikit terkejut melihat itu, para kultivator koalisi Starfall lainnya juga cukup terperangah. Bahkan jika pemuda ini adalah kultivator jiwa baru lahir, dengan begitu banyak kultivator formasi inti, mereka seharusnya masih bisa setidaknya melakukan pertarungan. Selanjutnya, pria parubaya itu adalah pemimpin kelompok, dan basis kultivasinya adalah puncak dari tahap formasi inti akhir. Jadi mengapa dia melarikan diri dari tempat kejadian bahkan sebelum mereka memverifikasi apakah pemuda ini adalah teman atau musuh? "Anda mengenali saya." Pemuda itu secara alami tidak lain adalah Hanli, yang akhirnya sampai di situ setelah lebih dari sebulan melakukan perjalanan intensif. Ekspresinya menjadi gelap saat dia dengan santai menjentikan jari ke kejauhan, di mana garis merah segera melesat di udara di tengah suara siulan yang menusuk. Garis merah bergoyang dan menghilang sama sekali. Sementara itu, teriakan kesedihan tiba-tiba terdengar dari dalam seberkas cahaya putih beberapa ratus kaki jauhnya. Cahaya putih menghilang dan bola api manusia jatuh ke laut, di mana dia tenggelam seperti timbunan timah. Hani hanya melambaikan tangan di udara dengan sikap acuh tak acuh, dan suara siulan tajam yang sama meletus lagi saat garis merah melintas di udara, menghilang ke tangan Hani dalam sekejap mata. Hani mengalihkan pandangannya ke arah kultivator lain dan bertanya, "Apakah kamu bersedia menjawab pertanyaanku sekarang?" Meskipun suara Hani tidak terlalu keras atau dengan sengaja mengancam, semua kultivator koalisi Starfall merasa menggigil di punggung mereka. Baru kemudian mereka menyadari mengapa pria parubaya itu melarikan diri tanpa berpikir 2 kali.